yang di sini sudah sehat. Ibu harap juga adik-adik yang di rumah juga sehat juga ya. Bu, untuk menambah semangat kita, gimana kita mau angkat pujian kita yang pertama? Setuju? Setuju. Setuju. Lagunya apa ya, Bu? Lagunya Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Nah, tapi sebelum kita nyanyi, kita mau bangkit berdiri dulu yuk. Semuanya adik-adik di rumah bangkit berdiri. Kita tepuk tangan dengan rasa sukacita dan semangat. Musik. Kita mau lipat tangan kita, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus buat hari ini, buat kasih-Mu ya Tuhan yang masih bisa kami rasakan di dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami mau memulai ibadah kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu karena Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini, agar ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Kami juga adalah manusia biasa yang tidak jauh dari kesalahan dosa, kiranya Engkau ampuni Tuhan, agar terhalang kasih berkat anugerah yang Kau limpahkan. Hingga Tuhan, doa kami tidak sempurna, tapi yang Kau sempurnakan di hadapan Yesus Kristus. Tuhan, kami yang hidup, kami telah mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Amin. Skala minggu Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. ya. Masih berapa orang? 21 orang rasa adik-adik ini yang di rumah masih menonton yang enggak ya? Diharapkan semuanya menonton agar ibadah kita juga lancar. Sekali lagi ya, skala minggu Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, untuk menambah rasa semangat kita mau angkat pujian lagi nih Bu. Yang kedua apa ya Bu ya? Pujian apa ya? Saya senang jadi anak Tuhan. Nah, kalau namanya senang jadi anak Tuhan, gimana ini? Mukanya harus berumur atau sukacita? Sukacita. Oke, bangkit berdiri semuanya, kita angkat pujiannya. Musik. Jadi
Juni, berarti ayat bulanannya masih yang minggu lalu ya. Dan ayat bulanannya di bawah Ibu Novi. Oke, kita ayat bulanan. Adik-adik yang di rumah masih ingat ayat bulannya tertulis di kitab mana? Ayo, ada yang masih ingat atau udah lupa? Masih ingat dong Ibu? Kalau ibu-ibu di sini masih ingat? Masih. Nah, ibu-ibunya aja masih ingat. Adik-adiknya tentunya harus masih ingat ya. Tertulis di 1 Korintus 13 ayat 5. Ayo kita buka sama-sama. Udah dapat? Kalau sudah kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak pernah melakukan yang tidak sopan dan tidak menguntungkan diri sendiri. Ini saya Ia tidak mendengar pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang Ayat lain. hafalan bulanan saya. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan 13 ayat 5. Dia tidak melakukan hal yang tidak sopan. diri sendiri. Ia tidak pemarah dan Tidak menyimpan mementingkan kesalahan dirinya orang lain. sendiri. Dia tidak pemarah. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan ia tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Oke, adik-adik kita mau berdoa, angkat tangannya, cuma saya tundukkan kepalanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita angkat pujiannya, Bu. Setuju, Bu? Setuju banget. Nah, bangkit berdiri yuk semuanya yang ada di rumah. Kita mau tepuk tangan, kita mau memuji Tuhan, jadi harus semangat. Kita mau nyanyi lagu pujian kita, Holland dan Dana. Oke? Musik. Alay na boy
Firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita berdoa, kita satukan hati kita undang Tuhan di hati kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat kasih-Mu ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami masih bisa melakukan ibadah. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di hati kami, agar firman-Mu bisa kami mengerti, sehingga kami anak-anak sekolah minggu tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami juga sebagai pelaku firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Yesus. Amin. Nah, oke, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bagaimana kita anak-anak sekolah minggu hidup sebagai anak-anak Allah. Terlebih dulu kita siapkan Alkitab kita, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena yang paling penting mendengarkan firman Tuhan itu adalah Alkitab. Kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Ibu tunggu ya. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Jadi bacanya berganti-gantian ya. Ibu ayat 1, adik ayat 2 dan seterusnya seperti itu. Oke? Siap? Harusnya sudah siap ya. Oke, Ibu baca ayat satunya ya. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat 2-nya adik-adik. Ayat 3-nya Ibu ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti yang ada adalah suci. Ayat 4-nya adik-adik. Ayat 5-nya. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Ayat 6-nya. Kita sama-sama baca ayat 7 yuk. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Amin. Oke, sekarang Alkitabnya ditutup karena Ibu mau bercerita. Jadi fokusnya sama Ibu. Nah, tadi Ibu bilang bahwa kita hidup sebagai anak-anak Allah. Ibu mau nanya, anak-anak Allah, yang dikatakan anak-anak Allah ini siapa aja ya? Apakah hanya adik-adik yang di rumah? Hah? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Nah, Ibu bantu menjawab ya. Yang dikatakan anak-anak Allah itu tidak hanya saja adik-adik sekolah minggu, orang tua kita, termasuk Ibu sendiri, termasuk guru-guru sekolah minggu, termasuk anak-anak Allah. Nah, kok dikatakan anak-anak Allah? Pasti ada bapaknya kan? Siapa ya bapaknya ya? Ada yang tahu? Iya, bapaknya itu yang menciptakan kita. Emang siapa yang menciptakan kita? Ayo. Ayo, siapa? Jangan sampai nggak tahu ini ya. Yang menciptakan siapa? Yaitu Allah atau Tuhan Yesus. Nah,
Emang Bu, kenapa kita harus menjadi anak-anak Allah? Karena anak-anak Allah adalah hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan. Karena di firman Tuhan ada kebenaran. Kebenarannya gimana Ibu? Contohnya gimana? Nah, kita buka ayat bulanan kita yang di bulan Juni. Kita sama-sama membukanya. Pasti masih ingat kan? Karena tiap minggu kita bacakan. Kita buka ayat bulanan kita karena firman Tuhan dijelaskan di sini juga tentang bagaimana kita sebagai anak Allah yang hidup di dalam firman Tuhan tentang kebenaran. 1 Korintus 13 ayat 5. Ini ayat bulanan kita sama-sama baca ya. Ia tidak melakukan tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Maksudnya apa ya Bu? Nah, ketika kita hidup sebagai anak-anak Allah, artinya kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup artinya kita tidak lagi melakukan yang tidak sopan, dan kita tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya kita memaafkan, tidak mudah marah. Karena kalau kita mengaplikasikan satu ayat ini saja, sama saja kita melakukan firman Tuhan dengan kebenaran hidup kita. Simpelkan satu ayat saja yang kita lakukan, sama aja kita melakukan kebenaran. Ketika kita melakukan kebenaran, sama aja kita hidup sebagai anak-anak Allah. Nah, selanjutnya apa lagi Ibu dalam firman Tuhan hari ini? Di ayat 4 apa dikatakan? Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Artinya apa? Ketika kita udah menjadi anak-anak Allah, kita tidak melakukan dosa, tidak melakukan kejahatan, tapi kita melakukan kebaikan. Seperti firman Tuhan hari ini juga yang tertulis di Roma. Kita buka sama-sama di Roma. Emang Roma apa ya Bu isinya? Nah, Ibu bacakan ya. Di Roma 12 ayat 21. Tuhan Yesus bilang di firman Tuhan hari ini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kita kalau sudah hidup sebagai anak-anak Allah, kita mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Oke? Amin. Oke, semoga firman Tuhan hari ini bisa dimengerti adik-adik yang di rumah, bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Amin. Kita mau berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Ayo kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena saat ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami, terang bagi jalan kami. Ajarkan kami Tuhan, agar kami bisa hidup sebagai anak-anak Allah yang bisa melakukan kebaikan, yang tidak pemarah, yang melakukan selalu sopan kepada orang tua kami. Karena jika kami melakukan itu, kami sama dengan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 422. Yesus berpesan, tapi ingat ya, dengan rasa semangat dan sukacita. Musik. Masing-masing bisa kita dalam dunia ini bersinar.
Pada hari ini juga kita tutup dengan doa, kita lipat tangan kita, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini Tuhan kami sudah selesai memuji dan memuliakan namamu, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, tidak hanya sebagai pendengar firman-Mu, tapi juga pelaku firman-Mu kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.